Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan buat view penerimaan dulu. Kita akan edit displaynya, kita ubah ikonnya. Setelah itu, kita akan coba membuat inputan baru di penerimaan. Oke, yang pertama kita buat bot dulu atau dibuat automation dulu. Create new bot. Kemudian kita berikan nama botnya dengan misalnya adalah dengan update stock. Nah, kemudian di bagian event, event adalah sebuah trigger yang mana trigger ini akan menjalankan proses yang ada di bawahnya. Jadi trigger ini kita harus membuat dia menjadi true. Jadi yang kita pilih adalah untuk yang penambahan data barang. Kemudian yang proses yang pertama, kita pilih yang run a data action. Oke, kemudian kita akan memilih beberapa setting yang ada di step yang ini. Kita pastikan dulu untuk yang tabelnya adalah tabel penerimaan. Oke, kita coba hapus dulu. Kita akan membuat step baru dari tabel penerimaan tadi jika ada data penerimaan baru. Kita pilih seperti tadi, run a data action. Oke, kemudian di sini ada di bawah ini ada 3. Yang pertama adalah reference table. Kita pilih tabel barang karena kita akan merubah tabel barang, akan merubah stoknya, stok barang tadi jika ada penerimaan. Oke, untuk di bagian penerimaan kita akan membuat sebuah status validasi di tabel penerimaan, misalnya adalah proses. Proses ini nanti kita akan buat menjadi prosesnya oke kalau sudah terproses di bagian stok update stok barang. Karena kita menambah struktur data baru, kita harus regenerate ulang di bagian menu data. Seperti tadi. Kita klik yang regenerate tadi. Oke, kita kembali ke boot kita. Di bagian penerimaan ini sebagai triggernya. Terus kemudian kita pindah ke bagian proses. Oke, di bagian proses ini kita berikan sebuah formula. Kita akan select barang. Kita ambil yang ID barangnya. Yang mana kondisinya adalah, yang parameter yang kedua adalah kondisi. Kondisinya adalah kita ambil tadi yang barcode-nya adalah yang barcode yang sedang diinputkan yang baru. Jadi kita harus select penerimaan. Kita ambil juga yang barcode karena kita harus membandingkan dengan ID barang yang di barcode. Kemudian kondisinya adalah yang prosesnya tidak sama dengan oke. Kemudian kita save. Di bagian ketiga
adalah kita harus reference action. Kita harus membuat action baru. Action ini ada di bagian tabel barang. Kita berikan nama actionnya. Misalnya adalah update stok barang. Kita ambil dari datanya barang, terus kemudian do this-nya kita set values, dan set this kolomnya kita masukkan stok. Kita akan merubah stoknya. Jadi kalau penerimaan berarti stok sama dengan stok ditambah jumlah penerimaan tadi di tabel penerimaan. Jadi kita harus select penerimaan, kita ambil dari jumlah. Oke, jumlah yang diterima, kemudian yang kondisinya adalah yang tadi ya, proses tidak sama dengan oke. Oke, kita simpan. Dan kita kembali ke boot, kita panggil yang actionnya tadi. Jangan lupa kita save. Oke, setelah di save, kita akan coba sama-sama. Oke, kita lihat dulu di database-nya. Database-nya ini adalah di bagian stok barangnya tadi ya. Stok barangnya, stoknya seperti itu. Nah, terus kemudian kita akan coba input penerimaan baru. Oke, untuk yang barcode, kita rubah dulu ya, biar dia otomatis membaca referensinya. Jadi kita harus rubah dulu di bagian barcode, di bagian penerimaan tadi, kita buat tipenya adalah reference, dan reference ke tabel barang. Kita simpan, kita coba lagi. Oke, kita coba dulu. Tanggal terimanya kita buat dia otomatis tanggal hari ini. Jadi di bagian autocomplete, di bagian initial value, kita berikan formula now untuk mengambil tanggal saat ini. Oke, kemudian di bagian barcode tadi, oke kita simpan dulu ya. Oke, di bagian barcode kita klik, nah ini sudah muncul ya, jadi otomatis muncul. Kemudian yang jumlah diterima kita coba 3, dan proses tadi tidak perlu ditampilkan, oke. Terus kemudian kita coba simpan. Setelah disimpan kita masuk ke database, kita lihat apakah stoknya sudah bertambah atau belum. Oke, belum bertambah ya. Oke, di bagian penerimaan sudah masuk 3, jumlah yang diterima 3. Yang di bagian barang belum bertambah. Oke, berarti masih ada yang salah di bagian boot kita tadi. Nah, kita akan cek sama-sama di bagian boot. Kita lihat dulu di bagian triggernya, sudah benar. Kemudian di bagian prosesnya, nah kita berikan dia select ya. Kita lihat dulu selectnya, terus kita coba kita tes. Oke, kita tes. Yang masuk adalah kode barang. Oke, kita lihat harusnya kan yang masuk adalah yang di ini adalah barcode-nya, bukan yang kode barang ya. Oke, di situ masih ada. Oke, harusnya barcode-nya ya. Oke, berarti di sini ada kesalahan yang dibandingkan.
Jadi kita akan rubah dulu. Oke, karena hasil dari AnySelect ini menampilkan ID barang, maka kita harus buat dia lookup untuk mengambil data barcode. Jadi kita akan lookup dengan value yang AnySelect tadi. Nah, kemudian kita ambil dia dari data penerimaan dan kita ambil dia. Oke, kita letaknya salah, harusnya di depannya. Oke, kemudian kita ambil dia di ID-nya. Oke, kemudian kita ambil yang dia adalah data barcode-nya. Oke, kemudian kita tes dulu apakah mengembalikan nilai barcode, bukan nilai ID. Oke, kita rubah lagi ya. Bentar ya. Oke, berarti yang harus kita rubah yang barcode aja. Jadi langsung kita tuliskan dia barcode di sini. Oke, kita tes apakah benar. Oke, sudah benar ya. Dia mengambil data barcode-nya. Berarti di bagian reference row ini sudah selesai. Kita coba save. Kita lihat. Kita coba hapus dulu data tadi. Data penerimaannya. Oke. Kita akan coba buat penerimaan baru. Dan dites apakah data stoknya sudah bertambah atau belum. Kita klik penerimaan. Kita buat penerimaan baru. Oke, kita tes. Oke, sudah bertambah 3. Apakah di bagian barang juga bertambah? Oke, bertambah ya. Oke, sudah selesai. Jadi boot kita dan action kita sudah
bekerja dengan baik. Jadi datanya sudah bertambah. Oke, tadinya 5 ditambah 3 menjadi 8. Oke, baik itu video part yang kedua untuk menambah dan membuat update stok secara otomatis jika ada barang yang masuk. Oke. Oke, simak video series selanjutnya di part yang ketiga.